Bagaimana kalau memulai acara ini, karena saya lihat antusiasnya luar biasa. Kita mulai dengan pantun, Bapak Ibu. Tapi nanti kalau saya berpantun, Bapak Ibu bilang cakep ya. Biar saya tambah semangat. Karena kalau di rumah saya nggak pernah dibilang cakep, Bapak Ibu ya. Bilang cakepnya yang mantap, Bapak Ibu ya. Gitu ya. Ke rumah Bu Desi pakai sepeda. Pulangnya ketika hari hujan. Sebelum diseminasi saya buka, ucapkan salam untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 15 Serang, yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, rekan-rekan SMA Negeri 15 Serang, dan yang berbahagia teman-teman CGP Angkatan 10 yang hari ini akan melaksanakan aksi nyata diseminasi budaya positif. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat izinnya di hati yang cerah ini, di sela-sela kesibukan kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi yang mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi kita dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Amin. Pertama-tama, yang kedua, saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pimpinan kami, Bapak Samsul Maret, yang telah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan diseminasi ini. Yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih atas atensi dan partisipasi dari rekan-rekan guru. Mudah-mudahan nanti menjadi ini adalah sesi berbagi Bapak Ibu yang mudah-mudahan nanti menjadi motivasi Bapak dan Ibu untuk tergerak, bergerak dan menggerakkan. Baik Bapak Ibu, tidak berlama-lama. Acara kegiatan kita hari ini utamanya ada 3 menu utama. Ya. Yang pertama adalah keyakinan kelas. Yang kedua adalah 5 posisi kontrol. Dan yang ketiga adalah segitiga restitusi. Sekarang ini kita sedang sibuk-sibuknya menggalakkan disiplin positif di sekolah. Ya. Karena budaya positif sudah menjadi hal yang lumrah dan harus mulai kita terapkan. Maka sewajarnya kita mulai dari diri kita sendiri, sudah mulai mengubah bagaimana yang semula kita menjadi orang yang mendukung, kemudian kita beralih menjadi orang yang bisa dekat kepada siswa dan menerapkan disiplin yang positif. Yang mana disiplin positif ini nanti akan kita paparkan melalui 3 kegiatan yang akan kita lalui. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat mengikutinya dengan tenang, khusyuk, dan tidak ada halangan satu apapun. Baik, tidak berpanjang lebar, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah sambutan dan pembukaan dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian depan kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
lakukan dalam antara diskriminasi, disiplin positif, diskriminasi, disiplin positif ya. Saya ulang, beli nasi. Cakep. Beli nasi di rumah. Selamat datang di destinasi. Cakep. Selamat datang. Cakep. Gak apa-apa, yang penting kan kita semua. Alhamdulillah ini pertama saya tidak dulu untuk hidup sehat selalu dan sehat secara fisik. Dengan pertemuan ini saya harapkan kita bisa hidup selalu bermanfaat, tersenyum dan bersama-sama. Itu salah satu upaya kita supaya sehat secara mental. Divisi kita ini kemarin Bapak sudah sampaikan, yaitu mewujudkan individu yang unggul berdasarkan keinginan ketahuan pada yang Maha dengan kebebasan lingkungan. Untuk menjadi unggul berarti kita harus salah satunya menanamkan disiplin positif. Disiplin positif ini adalah yang diawali dengan keyakinan dan dibicarakan secara bersama dan tidak memaksa. Dan kita di akhirnya harus menerima konsekuensi, ya, melalui restitusi ya, restitusi. Itu secara konsepnya seperti itu. Jadi nanti bersiklus. Dan mudah-mudahan dengan penerapan disiplin positif ini membantu kita dan membantu anak-anak kita, objek dan anak kita menjadi lebih unggul yang harus dipersiapkan secara terus-menerus atau unggul secara. Nah, pada diskriminasi ini membawa efek ya, nanti membawa efek ke kelas-kelas, membawa efek ke anak-anak, dan pada akhirnya salah satu bentuk upaya kita untuk mewujudkan visi-misi kita di sekolah ini. Yang kedua, Bapak sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Secara konseptual memang kita ini di awal Bapak masuk sekolah ini salah satunya menjadi tempat belajar bersama. Jadi sekolah ini menjadi tempat belajar bersama dan kita menjadi guru pembelajar. Pesannya gitu. Jadi orang yang selalu terus belajar, orang yang selalu terus mengumpulkan pengalaman-pengalaman, orang yang selalu terus mengumpulkan pengetahuan. Jadi nanti suatu saat kalau anak kita bertanya apa, dulu baru dari dulu saya tanya aja. Ya, jadi kalau kita nanti ada pengalaman nanti pengalaman itu nanti bisa ditularkan kepada yang lebih muda. Jangan lupa mengumpulkan dan pengalaman itu ya mengumpulkan sertifikat ya, boleh sertifikat sertifikat tanah, sertifikat yang lain, bisa masa Allah alhamdulillah. Yang ketiga, Bapak sampaikan pula yaitu memang perubahan itu kita merasa tidak nyaman. Kalau mengumpulkan pasti tidak diterima. Dan banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dan kita sarankan untuk tetap bertahan menghadapi perubahan-perubahan itu dan kita anggap sebagai ujian. Nah, ada beberapa kalau kita tidak tahu kesulitan dan perubahan untuk kalau kita tidak
memasuki perubahan-perubahan itu. Nah, di sini ini cenderung mendapatkan ya tugas-tugas yang pada akhirnya mengalami perubahan-perubahan dan kita anggap itu sebagai ujian. Jadi kalau kita sudah mendapatkan ujian atau kita mengatakan Pak saya itu jadi kamu tidak kita akan membuat sesuatu sudah saat ini daripada memenuhi kesulitan di masa itu lebih berat pekerjaan untuk hidup kita. Terima kasih dengan ini disiplin positif secara signifikan. Karena kalau kalau misalnya ada yang nggak mau begini juga semua orang begini jadi saya mau membukti karena bukti berhasil hadir karena ini masa kita untuk penilaian pidana maka saya membukti karena bukti sudah sangat itu saja yang bisa saya sampaikan akan ada ini berdasarkan dan saya sesi berikutnya izin berdiri Bapak Ibu. Posisi boleh dibantu. Ya. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai memasuki sesi berbagi Bapak Ibu ya. Nanti kita akan awali dengan mungkin teori, mungkin paparan, mungkin video, tapi nanti akan diakhiri dengan sesi refleksi. Jadi Bapak Ibu akan ditanyakan bagaimana sejauh mana pengalaman Bapak Ibu selama mengikuti sesi ini. Perasaannya seperti apa, kemudian ilmu yang didapat atau pengalaman barunya seperti apa, kemudian ke depan setelah Bapak Ibu mendapatkan pengalaman dari hari ini, apa yang akan Bapak Ibu terapkan ke depannya. Sambil menunggu teknis, bagaimana kalau kita tepuk dulu? Sambil berdiri boleh? Boleh, oke. Berdiri di tempat saja ya. Namanya tepuk apa ya? Ini semangat. Tepuknya 3 kali ya. Saya hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Semua hebat. Yes. Ya, yes 2 kali aja. Ulangi ya. Saya duduk ya langsung sekali jadi. Tepuknya 3 kali. Tepuk hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Semua hebat. Yes. Kita lagi. Kita udah hafal harus push. Tepuk semangat. Saya hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Semua hebat. Yes. Oke. Lanjut kembali. Baik. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan apa yang akan kita sepakati bersama selama perjalanan
diseminasi ini boleh mengusulkan dari Bapak Ibu, silakan yang pertama. Kesepakatan itu yang nanti kita harus bukan aturan ya, ya aturan sih, tapi dengan bahasa kesadaran diri. Apa yang akan kita sepakati dalam diseminasi ini? Bisa, boleh? Sebelum belajar kelasnya harus bersih. Harus bersih, tapi sepertinya sudah bersih Bu ya. Kayaknya sudah bersih. Oh, bagaimana kalau diganti? Datang bersih, pulang bersih. Setuju? Oke. Boleh Bapak datang bersih, pulang bersih, tidak meninggalkan jejak ya. Boleh. Apalagi? Gina? HP di silent, sepakat ya? Tidak harus dimatikan silent. Apa lagi? Minum kopi boleh lah, nggak usah itu mah bebas. Yang lain? Mau bertanya boleh, masuk ya? Jadi dibiasakan sudah dulu bertanya. Apa lagi? Kalau saya nantinya apa mesti? Sepi. Kesepian. Saya pakai T. Menandakan kesepian. Ini otomatis ini ya bahasa Inggris ya. Yang lain Bapak Ibu? Ya. Fokus tidak mau ngobrol. Fokus tidak mau ngobrol. Oke ya. Mungkin satu lagi sampai akhir. mengikuti sampai akhir. Sepertinya perlu satu lagi deh. Kita belum berbicara mengenai waktu. Bagaimana? Tepat waktu? Boleh? Iya, tepat waktu. Cukup ya, jangan banyak-banyak. Nanti Bapak Ibu repot kalau waktunya banyak. Apa? Aturannya banyak. Baik, saya bacakan kembali tentang kesepakatan kelas kita. Yang pertama datang bersih, pulang bersih. Ya. Yang kedua HP silent atau getar saja selama sesi berlangsung. Yang ketiga raise hand sebelum berbicara. Kemudian menunggu moderator atau pembicara untuk mengizinkan berbicara. Yang keempat fokus dalam mengikuti sesi. Yang kelima ikut kegiatan sampai akhir. Yang keenam tepat waktu. Ya. Sebelum waktunya istirahat, jangan istirahat dulu. Nanti kalau istirahat sudah selesai, masuk tepat waktu. Baik, ketok palu ya. Oke. Baik, saatnya kita masuk ke sesi pertama. Saya akan langsung ke materi, menyingkat waktunya sudah lumayan panjang. Saya juga khawatir Bapak Ibu pikirannya sudah kemana-mana. Tadi kalau Bapak Uji mungkin kecilan, kalau saya pikirannya jemput anak ini ya. Kalau sudah terlalu siang, saya akan mengulas kembali mulai dari keyakinan kelas saya perdalam kembali Bapak Ibu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Maero tentang peraturan. Nah, sekarang kita akan review. Di sini Bapak Ibu ada lihat peraturan. Kemudian nanti di bagian yang terluarnya adalah keyakinan. Kemudian di lingkungan yang paling besarnya nanti adalah budaya positif ya. Tentu saja setelah lingkungan positif. Jadi begini Bapak Ibu hierarkinya. Ketika kita menerapkan peraturan kepada anak-anak didik kita, maka anak-anak didik kita akan terbiasa melihatnya sebagai sebuah tekanan. Maka motivasi dia untuk berbuat baik adalah namanya motivasi ekstrinsik dari luar, bukan dari dalam. Saya takut kalau saya terlambat nanti saya dihukum. Saya takut kalau saya tidak mengerjakan tugas nanti nilai saya jelek. Itu namanya motivasi eksternal atau dari luar. Penghargaan juga termasuk motivasi eksternal Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu mengiming-imingi anak yang berani maju ke depan, nanti ibu beri permen. Itu adalah motivasi eksternal. Ketika besok Bapak Ibu mengajar tidak dikasih permen, lah nggak dapat apa-apa. Itu juga sama. Nanti anak-anak akan tidak termotivasi. Nah, kita kembali ke peraturan. Peraturan adalah kalimat-kalimat yang dibuat dengan kata-kata yang umumnya sebagian besar itu adalah kalimat-kalimat dalam tanda kutip negatif. Dilarang, tidak boleh. Nah, itu adalah kalimat-kalimat negatif. Harus itu negatif.
Maka bagaimana peraturan-peraturan itu kita tarik menjadi kalimat-kalimat yang positif dulu. Kalimat positif itu supaya membangkitkan asumsi-asumsi positif di pikiran anak. Jadi kita kan sudah sama-sama memahami psikologinya ya. Kepada anak-anak kita pun jangan terlalu sering menggunakan kalimat-kalimat yang negatif, jangan gitu ya. Itu masih boleh tapi dikurangi. Ya. Jadi psikologi anak ketika mendengar kata negatif itu dia akan shock biasanya. Maka kita gunakan kalimat-kalimat positif. Itu adanya di keyakinan kelas. Jadi dari kalimat-kalimat negatif kita turunkan menjadi kalimat-kalimat positif. Tidak boleh datang terlambat. Kita turunkan dengan kalimat apa tadi? Hadir tepat waktu, misalnya gitu. Tidak boleh rambut panjang, kita ganti dengan rambut yang rapi, pakaian yang rapi, nah seperti itu. Itu adalah kalimat-kalimat positif. Kemudian kalimat-kalimat positif itu nanti kita turunkan kembali Bapak Ibu menjadi apa? Menjadi keyakinan. Keyakinan itu mengacunya pada apa? Mengacu nilai kebajikan. Tadi sudah diterangkan oleh Bu Humaira di depan ada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu sifatnya universal. Kalau kita bicara mengenai ketertiban, Bapak Ibu pasti sudah tahu, anak-anak juga tahu yang tertib itu apa. Itu salah satu nilai kebajikan, ketertiban, keselamatan, apalagi keteraturan, kedisiplinan. Apalagi boleh menyebutkan contoh-contoh kalimat yang kata yang kebajikan. Ayo, push rank ya. Ya. Kemandirian boleh, itu juga bagian dari kata-kata kebajikan. Nanti itu yang akan menjadi acuan ketika anak-anak kemudian dia melanggar aturan. Aturan yang dalam tanda kutip sudah kita tarik menjadi bahasa yang positif ya. Misalnya begini. Jangan menaruh buku di tempat sembarangan. Nanti kan kalimatnya akan kita kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini nilai kebajikannya apa? Saya nggak bisa klik karena ini nanti kejawab semua. Nanti kita jawab belakangan ya. Jarang mengganggu orang lain ini masih menggunakan kalimat negatif. Ya. Nanti nilai kebajikannya apa yang ditarik di situ? Tadi di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran ini langsung ketahuan. Ini kalimat kebajikannya apa? Disiplin ya. Ya, nilai kebajikannya disiplin. Tidak melakukan kekerasan. Nanti Bapak Ibu harus terbiasa memahami kata-kata ini. Karena kita harus mulai menerapkan keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu. Bapak Ibu baik sebagai wali kelas maupun sebagai guru, terbiasakan nanti di awal pembelajaran itu melakukan yang namanya keyakinan kelas. Nilai kebajikan. Jadi keyakinan kelas jangan terlalu banyak Bapak Ibu. Maka turunkanlah menjadi nilai-nilai kebajikan saja. Nanti ketika anak melanggar, tinggal kita tarik nilai kebajikan apa yang kamu langgar dengan melakukan itu. Nanti anak akan menarik sendiri, iya ya, saya melanggar disiplin, Bu. Nanti kita akan kelola lagi cara berpikirnya. Terus supaya tidak melanggar itu harus bagaimana? Nanti akan masuk ke dalam segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Pak Fauji. Kembalikan barang ke tempatnya itu adalah nilai kebajikannya tanggung jawab. Dilarang orang lain itu menghormati orang lain. Hadir di sekolah termasuk komitmen. Ya, disiplin itu komitmen Bapak Ibu ya. Saya harus hadir sebelum jam sekian, itu komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu keselamatan dan sebagainya, tidak usah saya sebutkan satu-satu ya. Nanti materinya bisa saya bagikan di grup. Jadi intinya apa? Nilai kebajikan Bapak Ibu harus punya turunan-turunannya yang nanti ketika anak melanggar Bapak Ibu bisa tarik ke situ. Dengan begitu Bapak Ibu sudah punya nilai-nilai yang sama-sama dianut oleh anak didik Bapak Ibu di kelas. Setiap kelas bisa jadi tidak sama. Ya, sekolah nanti akan punya yang sifatnya umum. Bapak Ibu bisa turunkan kembali di kelas masing-masing. Saya kan di slide karena kebetulan saya berbeda ya. Boleh keluar Pak? Ya. Ya, kita masuk ke 5 posisi kontrol Bapak Ibu ya. Perkenalkan, ya sudah kenal ya.
Ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah melihatnya. Nah, tadi sudah disepil oleh Pak. Kita itu selama ini berada di posisi kita ada di mana dan nyamannya ada di mana. Dan seharusnya di mana posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama adalah guru dan orang tua ya. Yang pertama adalah penghukum. Nanti kita akan sama-sama lihat video contoh bagaimana posisi kontrol sebagai penghukum itu seperti apa. Kemudian dampaknya nanti seperti apa. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Silakan sudah mulai kebayang pembuat merasa bersalah itu seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah teman. Ya, murid kita ajak sebagai teman. Kemudian yang keempat, pemantau. Pemantau itu apa Pak Udin? Mengawasi. Mengintai. 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 Mengintip dong. Jadi kalau ada anak sedang mendekati pagar gitu ya. Oh, lompat nggak nih gitu ya? Iya betul. Nanti kita akan adalah sebagai manajer. Manajer itu sesuai dengan kata adalah memanage. Yuk kita lihat satu persatu. Sesi saya lebih banyak paparannya juga, tapi nanti akan ada sesi kecil sedikit. Siapkan stamina. Yang pertama, saya tidak akan baca panjang lebar ya. Penghukum Bapak Ibu pasti sudah tahu ya. Pada posisi kontrol kita sebagai penghukum, biasanya kita menjalankan hukuman ada yang sifatnya verbal, ada yang sifatnya fisik. Tadi misalnya lari push up misalnya tadi ya, keliling lapangan itu fisik. Verbal itu biasanya menggunakan kata-kata yang cenderung apa? Menyakitkan, nadanya tinggi, bahasa tubuhnya adalah matanya melotot, kamu ini ya, gitu ya. Nunjuk-nunjuk, kemudian menghardik, udah sana gitu ya. Ini ada contoh-contoh kalimat. Kekhawatiran atau awas gitu ya. Ini contoh-contohnya banyak. Kamu selalu saja salah. Kemudian selalu yang terakhir selesai. Ini adalah kalimat-kalimat yang membuat anak terasa dihukum. Ya. Tujuannya menegakkan aturan. Biasanya orang-orang yang suka menghukum itu akan bilang, kan ada aturannya begini, kan begini gitu ya. Nah, hasilnya seperti apa? Kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum, nanti akan membuat anak menjadi marah biasanya. Sekarang saya mungkin pernah menyampaikan beberapa kali Bapak Ibu, anak-anak kita itu di rumah juga jarang sekali, mungkin sudah banyak ya, yang sudah meninggalkan dunia kekerasan kepada anaknya, bukan lagi anaknya. Bapak Ibu kalau anaknya dimarahi, Bapak Ibu pasti marahin yang marahi. Kalau dulu saya dimarahi guru, yang dimarahi saya ngadu, saya dimarahi guru, dimarahin. Sekarang beda ya. Jadi sudah bergeser, memarahi anak, menghukum anak itu sudah akan membuat apa? Anak itu bukannya merasa bersalah, tapi malah makin melunjak gitu ya, merasa diperlakukan tidak adil gitu ya. Itu aja kok dimarahin. Jadi akan menjadi agresif. Kemudian bisa jadi nanti setelah dia duduk, dia meluapkan kemarahannya, nyoret-nyoret buku. Yang paling ekstrim nunggu Bapak Ibu pulang ya, dihadang misalnya. Atau yang paling berani tapi sembunyi-sembunyi adalah nyoret mobil Bapak Ibu misalnya ya. Oh ini mobilnya Pak Herman ini yang tadi nyuruh saya lari keliling lapangannya. Hasilnya biasanya seperti itu. Memang ini di luar konteks, memang mungkin ada beberapa hal yang kalau sudah terlalu parah harus masuk ke posisi ini. Tetapi ini adalah yang paling dihindari. Kemudian yang kedua sekarang. Ini contohnya Bapak Ibu. Musik sebentar YouTube. Ada YouTube. Tadi lagi nyalain YouTube. Mana tadi ini ya?
Kamu selalu dengan DPR. Polis. Ya, itu menghukum ya. Ada relevansinya nggak Pak? Salahnya apa? Hukumannya apa? Tidak ada terlambat, tapi dia suruh nulis, itu nggak nyambung. Ya, masih nggak nyambung. Ya, yang nggak nyambung ya bikin anak menjadi kesal. Nah, ini mari kita mulai tinggalkan yang nomor 1 ini. Sepakat Bapak Ibu? Masih ada yang melakukan? Tidak boleh menggunakan kekerasan ya. Nanti belum nyampe belakang sih ya. Nanti kalau sudah sampai belakang, Bapak Ibu kan, oh iya ya, pakai itu bisa ya. Mari kita lanjutkan. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah itu hanya menggunakan suara yang lembut, kayak yang iya gitu ya. Puput gitu ya. Belum selesai. Ingat kesepakatan kelas. Jadi menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman. Jadi nadanya pelan tapi gitu ya. Ini membuat anak akan merasa rendah diri. Jadi nada suaranya halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu gitu ya. Soalnya gini, ibu sangat kecewa sekali pada kamu. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu gitu ya. Nah, kadang-kadang kita suka begini nih. Ini sering kita lakukan. Gimana kalau orang tua kamu tahu? Orang tua kamu udah menyekolahkan kamu, banding pula. Ini anak bandel banget, udah paling diingetin. Biasanya begini nih, kamu gak kasihan sama mama kamu, jualan dari pagi pulang petang. Nah, ini sama ini, membuat anak merasa bersalah. Dia merasa berdosa gitu ya, karena ternyata saya buruk gitu ya. Mereka merasa tidak berharga, mengecewakan orang-orang yang harusnya disayangi. Hasilnya apa? Biasanya dia akan merasa kecewa. Dan Bapak Ibu perhatikan, anak akan merasa gagal. Dan ternyata pembuat merasa bersalah itu efeknya bisa jauh lebih besar daripada penghukum. Kenapa? Karena dia bisa jadi menyakiti diri sendiri. Efek paling endingnya biasanya adalah bunuh diri. Karena anak merasa saya tidak berguna, saya selalu saja salah, saya selalu mengecewakan orang lain, nah itu berbahaya. Ini dari posisi faktor sebagai pembuat rasa bersalah. Kita menginginkan anak-anak menyadari, tapi dengan cara anak dilihatin salah-salahnya, itu juga tidak boleh. Dan kita betul anak supaya menyadari, tapi jangan sampai menyadarinya adalah fokus kepada kesalahan yang dibuat. Nah ini. Ya, itu contohnya ya. Contohnya banyak, Ibu. Ini hanya salah satu contoh saja. Apakah Bapak Ibu sepakat untuk mulai meninggalkan posisi kontrol nomor 2? Atau masih perlu? Apakah ini masih perlu Bapak Ibu? Ya, situasi kondisi. Berarti ada kata perlu di situ. Kalau masuk ke situ. Melihat kewarasan. Coba Bapak Ibu bayangkan di posisi kontrol 1 dan 2, anak itu akan termotivasi untuk memperbaiki kesalahannya. Itu faktornya adalah faktor dari luar. Takut dimarahi, takut dihukum, takut saya
mengecewakan orang lain. Itu namanya motivasi ekstrinsik dari eksternal. Yang berikutnya, posisi kontrol sebagai Pak Fauji, ya, Pak Udin ini bisa seperti ini. Guru-guru muda biasanya memposisikan posisi kontrolnya di sini. Jadi dia tidak akan menyakiti murid, akan berupaya mengontrol murid tetap. Dia dengan tadi sudah diterangkan tentang posisi kontrol ya. Kita berusaha mengontrol murid gitu ya. Yang bisa mengontrol itu diri kita sendiri. Meskipun misalnya saya begini, Bapak Ibu ikut kegiatan saya yaitu namanya saya berusaha mengontrol Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu itu kan punya posisi kontrol sendiri, nggak mau saya ada keperluan mau pergi aja. Itu silahkan. Artinya apa? Saya merasa saya bisa mengontrol Ibu padahal Ibu sendiri yang mengontrol diri sendiri. Saya paksa Bapak Ibu tetap di sini ya nggak bisa. Kecuali Bapak Ibu punya kemauan dari sendiri. Ini kita tetap harus mengontrol anak. Biasanya ini bisa negatif, bisa positif Bapak Ibu. Lihat, bagian positifnya apa? Terjalin hubungan baik antara kita dan murid. Biasanya menggunakan humor, kata-katanya biasanya kayak mempengaruhi gitu ya. Itu adalah posisi sebagai teman. Ini nadanya ramah, akrab, bercanda biasanya ya. Bahasa tubuhnya dekat dengan murid, kemudian senyum gitu ya. Itu posisi kontrol sebagai teman. Ayolah demi Bapak gitu ya. Ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Kan selama ini udah Bapak bantuin gitu. Ya sudah sekarang tidak apa-apa. Nanti Ibu bereskan. Nah, ini seolah-olah seperti ya udah nggak apa-apa gitu tuh. Yang namanya salah itu wajar, tapi nanti jangan diulangi. Itu posisi kontrol sebagai teman. Hal negatifnya apa? Nanti kalau guru tersebut sudah tidak mau bantu lagi, dia akan kecewa. Jadi kalau guru tersebut tidak mengacuhkan, misalnya kemarin dia akrab, tiba-tiba disapa karena kesibukannya misalnya tidak mempedulikan, biasanya dia kecewa. Ketika dia menghadapi masalah kemudian guru tersebut tidak ada, dia kecewa. Dan yang mungkin kejadian lainnya adalah biasanya hanya untuk guru tersebut saja. Sama guru ini sama Pak Guru ini dia nurut, dia alim, tapi kalau sama guru lain enggak. Itu banyak kejadian Bapak Ibu ya. Iya. Ketika kita curhat sama guru gitu ya, si Anu gimana? Ke saya mah baik, bager gitu ya. Enggak, ke saya mana itu. Jadi karena perlakuan kita terhadap anak kita sebagai posisi teman, ke kita dia baik, ketika ke kita dia nurut, tapi ke guru lain yang tidak menerapkan posisi teman dia berbeda. Nah itu negatifnya juga seperti itu. Hasilnya seperti apa? Maka akan dengan guru, ini data positif ya, tapi menjadi tergantung kepada guru tersebut. Ini negatifnya. Kemudian akibat lain adalah dia hanya akan berbuat sesuatu atau mau bila yang nyuruh guru tersebut. Kalau guru lain dia tidak mau. Ini juga artinya apa? Ekstrinsik lagi ya. Tetapi ada baiknya. Tos, terus itu. Nah, tuh. Iya. Oh, berarti nggak apa-apa dong. Gitu. Bu guru itu baik. Nanti bu guru piket juga sama ternyata. Di sini sama kan? Kalau yang piket itu mah serem gitu ya. Ah itu. Ya. Nah ya. Kalau ketemu Bu Merah suruh baca ayat kursi. Habis itu suruh ngangkat kursinya gitu ya. Ingat biasanya tuh. Ya seperti itu ya, posisi sebagai teman itu dia pilih-pilih ya. Sekarang posisi sebagai pemantau tadi itu, apa itu pemantau ya? Posisi sebagai pemantau itu mengawasi, betul. Kita mengawasi, kita bertanggung jawab kepada perilaku anak. Dengan cara apa? Apa konsekuensinya? Nah, kita sudah menarik kerja tadi ya. Kita punya apa tadi?
keyakinan kita punya nilai yang kita teguh. Nah, posisi kontrol itu biasanya akan mengarahkan ke situ. Ya. Biasanya pada sanksi atau konsekuensi. Kan kamu tahu kan konsekuensinya. Nah, itu adalah kita tidak menghukum, kita tidak menghardik, kita juga tidak soal, tapi datar aja supaya anak menyadari sendiri. Aturannya apa? Kalau memang menggunakan peraturan ya, apa yang kamu lakukan? Iya Pak, saya begini-begini. Nah, itu akan mengungkapkan sendiri kesalahannya, kekeliruannya, kemudian menyadari. Lalu dia akan ditawarkan untuk konsekuensinya apa? Kalau kamu begini, konsekuensinya apa? Seperti Bapak Ibu misalnya, aturan di kelas ya, sepakatan di kelas kalau terlambat misalnya nyanyi, pasti begini nggak nyambung ya. Anak terlambat, Bapak Ibu pasti langsung tanya, kalau terlambat bagaimana? Nyanyi. Nah, ini posisi sebagai pemantau. Jadi ini menggunakan stimulus respon. Jadi menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Hasilnya seperti apa? Murid akan tahu konsekuensi yang dijalani ketika melakukan pelanggaran. Kemudian gurunya juga tidak berubah emosi berlebihan karena sudah tahu kesepakatannya apa. Tetapi ini membuat murid tetap tidak nyaman. Tidak nyaman kenapa? Ya dia tetap harus melaksanakan konsekuensinya. Misalnya, kalau misalnya catat seperti ini ya, harus tinggal kelas pada jam istirahat untuk mengerjakan tugas. Artinya dia tetap tidak nyaman. Dia tahu konsekuensi, tetapi dia tidak nyaman karena harus melaksanakan sanksi. Untuk Bapak Ibu guru juga sama. Berarti Bapak Ibu gurunya juga menjadi tambah tugasnya, ngontrol ketika anak tersebut mengerjakan tugas. Ya, ini contoh satu doang ya. Nanti contohnya banyak. Ya. Ya, terakhir deh. Nah, dia langsung tahu. Jadi saya dapat sanksi, Pak. Udah. Dia akan langsung otomatis sanksinya apa? Anu ya udah. Nah, lari biasanya. Kalau nggak lari, apa usaha sebagai pemantau. Yang terakhir Bapak Ibu, posisi sebagai manajer adalah posisi guru berbuat bersama dengan murid, ya, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid menemukan solusi permasalahannya, kemudian dia juga bisa berada di posisi teman atau pemantau. Jadi kadang-kadang memang dia harus jadi teman, kadang-kadang berada di posisi sebagai pemantau. Jadi dia tidak harus melulu di teman, tapi kadang-kadang juga jadi pemantau. Divariasikan sesuai dengan kondisinya. Jadi waktu-waktu tertentu akan kembali ke kedua posisi tersebut. Jadi begini Bapak Ibu, kalau anak-anak kita terlambat, kemudian kita menggunakan posisi pemantau, konsekuensinya apa? Kalau saya terlambat, saya akan lari. Besok terlambat lagi bisa nggak? Bisa lagi. Nggak selesai itu masalahnya. Memang tukang terlambat gimana? Nah ini akan tidak menyelesaikan masalah. Nanti akan terlambat lagi. Nah, lalu bagaimana posisi sebagai manajer ini? Bagaimana murid ini mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian menemukan solusi. Solusinya seperti apa? Misalnya gini, apa keyakinan kelas kita? Kemudian kalau kamu meyakini, bagaimana memperbaikinya? Kemudian jika kamu memperbaiki hal ini, menunjukkan apa dirimu itu? Iya, saya ingin menjadi orang yang bertanggung jawab, misalnya. Anak akan menjawab sendiri, oh iya, saya pengen jadi orang yang disiplin, tidak terlambat, misalnya. Terus apa rencananya untuk memperbaiki hal ini? Nah ini yang penting. Ada solusi di situ. Anak terlambat pasti ada penyebabnya kan? Nah kita harus membuat anak supaya mengeluarkan unek-uneknya dulu. Misalnya saya bangun pagi harus mengantar adik misalnya. Akhirnya pas saya sampai ke sekolah terlambat. Nah itu harus dicari solusinya. Solusinya apa? Oh berarti ngantar adiknya lebih pagi misalnya. Ya, jadi
Kita bukan mengatur perilaku anak, tetapi membimbing anak supaya apa? Dia mengatur dirinya sendiri. Oh, saya menemukan solusi nih. Saya harus seperti ini. Memang betul Bapak Ibu, kegiatan seperti ini rata-rata Bapak Ibu akan mengatakan ini mah tugasnya guru BK. Ya nggak Bapak Ibu? Nah, disitulah kenapa kurikulum Merdeka itu muatannya tidak terlalu banyak. Supaya kita punya waktu banyak untuk dekat dengan murid. Dekat dengan murid, memahami karakter murid, kebutuhan-kebutuhan muridnya, kemudian apa minat-minatnya. Salah satunya adalah menangani permasalahan-permasalahan pada murid. Ketika waktu luang untuk berdiskusi, kita bisa mendekati anak-anak yang biasanya punya kebutuhan. Dekati dia, tanyakan kebutuhannya apa, nanti dia akan mengungkapkan. Anak-anak yang bermasalah ini dengan sendirinya nanti pelan-pelan akan menemukan solusi permasalahannya sendiri dengan cara apa? Keterbukaan. Ini adalah sebuah proses keterbukaan Bapak Ibu. Nah, saya seperti apa? Tidak marah. Nah, Bapak Ibu yang terbiasa judes di kelas itu biasanya susah untuk membuat anak terbuka. Maka kita harus mengganti kebiasaan marah kita dulu. Jadi memanage kita sendiri dulu supaya tidak gampang marahan. Artinya apa? Kita juga harus berubah ya. Jadi guru akan mengembalikan saya kepada untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya. Ada pencerahan Bapak Ibu. Di sininya dapat, tapi kayak nggak yakin bisa dilaksanakan, bener nggak? Itu juga yang pertama saya pikirkan ketika belajar ini Bapak Ibu. Masih suka, bener tah gitu ya. Anak-anak kita kan begini, dikasih beginian, kelasnya banyak lagi, satu kelas 60. Iya PPDP nanti 60. Enggak, bercanda ya. Bapak Ibu, saya juga sama, termasuk orang yang pertama mendengar ini adalah pesimis dulu. Ternyata ketika saya berdiskusi dengan teman-teman, sekolah-sekolah lain pun sama, anak-anaknya banyak. 40, 45 gitu ya. SD 36 Bapak Ibu. SD 36 itu kalau kita tarik ke SMA itu kayak SMA 60. Satu kelasnya. Ya, ini nanti jadi nyalahin provinsi lagi ya. Nyalahin kebijakan ya. Jadi ngatur SD 60 ribet banget Bu. Kayak kita ngatur anak SMA jumlahnya 60. Kalau SD cuma 36 gitu ya. Ruwet banget. SD 36 ya. SD bayangan saya itu paling ya 25 gitu ya. 28 gitu. Kalau sampai 36 wah luar biasa. Yang satu minta pipis, yang satu minta gendong, yang satu minta pulang gitu ya. Itu adalah permasalahan-permasalahan yang pasti kita hadapi. Tapi mari kita sama-sama lihatkan. Ada beberapa anak-anak, kita fokus dulu, kalau kita tidak bisa laksanakan kesemuanya, pada anak-anak yang membutuhkan dulu. Makanya korek latar belakang keluarganya. Ada anak-anak yang ternyata latar belakang keluarganya tidak mendukung. Itu yang kita selesaikan dulu ke sini. Minimal dari hal-hal yang seperti ini. Tidak harus semuanya. Ya, anak-anak yang kaya, yang orang tuanya perhatian, yang semua kebutuhannya terpenuhi, itu kita bisa pantau secara dulu. Anak yang broken home, atau yang kaya tapi broken home, yang di rumah tidak ada perhatian orang tua dan sebagainya, itu yang kita harus tangani secara serius ya. Yuk kita dengarkan. Kenapa Bapak membutuhkan tugas? Iya, saya kalau keluar dari sini doang, bukan pakai juga. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu berbagi supaya kamu bisa mengerjakan tugas setelah waktu? Coba, kapan biasanya kamu Nah ya, endingnya anak merasa menemukan jalan keluar, sehingga di sini ditunjukkan setia.
Kita tidak terlihat seperti menghakimi, tidak. Mungkin awalnya anak-anak akan datang dengan muka yang sedih dulu, takut dimarahi, tapi seiring berjalannya waktu dia akan tahu, oh iya, ternyata saya menemukan jalan ke luar. Masih berapa menit Pak Haji? 10.30? Masih 12 menit. Oke. Setelah mengetahui paparan yang sudah tadi kita lihat bersama, mari kita cek pemahaman kita Bapak Ibu ya. Di forum dulu. Yuk. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi apa Bapak Ibu? Apa itu yang kedua? Merasa bersalah. Iya betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum, sepakat? Bersalah? Menghukum? Mari kita cek. Penghukum, ya. Yang ketiga, ayolah lakukan demi Bapak. Yeah. Yang keempat, kamu bintang hari ini? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Pemantau. 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 Semangat pemantau. Ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Kamu selalu yang paling terakhir. Membuat merasa bersalah, betul. Ini berarti sudah 100% betul ya? Oke. Nah sekarang kita buat sebuah kesimpulan Bapak Ibu ya. Ya. Kita lakukan bersama-sama. Ada yang namanya identitas gagal. Artinya kontrolnya dari luar, membuat anak menjadi orang yang menghindari hukuman, itu adalah posisi sebagai penghukum dan merasa bersalah. Identitas gagal itu artinya apa? Tidak membentuk anak menjadi berkarakter baik. Kemudian identitas yang sukses, tapi kontrolnya masih dari luar, itu adalah posisi teman dan pemantau. Tadi sebagai teman, tadi ada kecewaan, ada negatifnya juga ketika kita sebagai guru tidak memberikan apa yang dia harapkan. Sebagai pemantau juga dia masih merasa melakukan sanksi ya. Ini masih kontrolnya dari luar. Nah yang paling terakhir adalah identitas sukses namanya, itu ketika timbulnya dari diri sendiri. Identitas kontrol merasa bersalah, dia akan menyangkal, mengumpat, menyembunyikan ya. Sebagai teman dia tergantung. Kemudian sebagai pemantau dia akan menyesuaikan bila diawasi. Sementara untuk manajer dia akan wataknya terkuatkan, karakternya menjadi lebih baik lagi. Dan tapi seperti apa yang di depan, mengulangi kesalahan, rasa rendah diri, lemah. Kemudian yang terakhir, yang terbaik adalah mengevaluasi diri. Nah Bapak Ibu, di depan itu ada kolom-kolom yang belum selesai Bapak Ibu. Yaitu nomor 1, guru berbuat apa di posisi-posisi tersebut. Yang kedua, guru akan berkata apa di posisi-posisi tersebut. Kemudian yang ketiga, di posisi-posisi tersebut, guru atau murid berkata apa. Nah ini saya persilakan Bapak Ibu untuk melengkapinya. Saya sudah punya tiga stiker ini ya. Stiker ini boleh Bapak Ibu tempelkan di depan. Satu saja Bapak Ibu ya. Tempelkannya di pojok kiri atas. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu akan menjawab yang sini, Bapak Ibu bisa tempelkan di pojok sini. Karena dia akan terbuka jawaban yang benar. Nah ini saya bagi menjadi 3 kelompok, silakan berdiskusi jawaban mana yang sesuai. Nanti perwakilan kelompok ditempel. Tidak usah menerangkan, ditempel saja ya, supaya tidak terlalu lama. Kelompoknya biar cepat. Mau Bapak Ibu mau jalan-jalan apa mau di sini aja?
Ya udah, ini yang warna biru itu untuk posisi guru berbuat apa? Nomor 1 ya, yang warna biru. Yang warna hitam itu guru berkata apa? Silakan pilih mana yang sesuai. Yang warna merah, murid berkata apa? Silakan Pak Cevi dan teman-teman boleh berdiskusi. Hanya satu saja yang ditempel per kotak ya. Waktunya 5 menit untuk diskusi. Kalau berkata berarti ada tanda petiknya kan? Ini saya mana? Murid yang nomor 3. Sebagai penghukum, murid berkata apa? Kalau gurunya sebagai penghukum, muridnya akan berkata apa? Jika gurunya menghukum, muridnya akan berkata apa? Murid sebagai yang dihukum. Betul. Gitu-gitu juga mikir. Gitu-gitu juga mikir. Mikir banget itu. Iya. Weh. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, ini guru berkata di penghukum. Nanti perwakilan kelompok silang untuk berdiri di depan untuk mengecek kebenarannya ya. Di bawah. Bapak saya kekuatannya. Hidup. Ya, kabelnya geser. Jalur sini mati tadi. Tuh udah nyala lagi. Balik. Udah nyala lagi. Jangan digeser, jangan digeser. Ayo 2 menit lagi.
Tidak boleh. Kenapa? Ini murid kan? Iya sebagai ini murid nomor 1, ini sebagai guru. Iya guru berkata. Guru berbuat, guru berkata, murid berkata. Ani. Udah lama. Oke. Benar nggak jadi? Ayo. Ya. Belum refleksi saya. Kirain tadi ada refleksi. Yang di ujung. Lo ada refleksi nggak? Bikin nggak? Ya berarti punya saya harusnya. Nanti aja kali ya setelah semuanya. Pokoknya saya mah nanti minta pertamanya punya saya, terakhirnya. Ya sebentar. Sudah? Sudah ya. Nah sekarang perwakilan kelompok berdiri di depan salah satu untuk mengoreksi. Monggo. Karena ini kan hurufnya kecil ya, biar dicocokin bareng-bareng. Kelompok 1 boleh wakilnya. Kelompok 1 boleh ada yang di depan 1. Oke, Bu Lili. Kelompok 2 yang di depan. Bayu. Kelompok 3 Pak Cepi. Nah, sekarang mari kita jawabannya Bapak Ibu ya. Nomor 1 dikoreksi oleh kelompok 2. Bu Ayu silakan mengoreksi ke jawaban nomor 1 sesuai. Penghukum betul. Ini betul. Salah gimana nih? Kayaknya kebalik semua. Benar. Ini betul. Benar. Ini betul. Betul. Yeay. Tepuk tangan buat kelompok 1. Sekarang kelompok 2 dikoreksi oleh kelompok 3. Iya, mengoreksi kelompok 2. Sesuai. Sesuai. Iya, loh. Halo, koreksi kelompok 3. Salah. Betul 1. Tetap ada yang betul, kita tepuk tangan ya. Berarti kelompok 3 tinggal kelas ya. Nanti mengerjakan lagi. Masalahnya ini 20%, Pak. Baik Bapak Ibu, untuk sesi 5 posisi kotor ini sudah selesai. Jangan lupa nanti di akhir sesi, setelah sesi segitiga resolusi, pasti ada barcode yang harus di-scan. Yang pertama adalah refleksi, yang kedua adalah sertifikat. Jadi Bapak Ibu jangan belajar dulu dari ruang diseminasi ya.
waktu dan tempat saya kembalikan kepada Pak Faujud sekaligus biar masuk ke ganti aja namanya Pak siapa Pak Herman Pak Guru. Baik Bapak Ibu, sesi demi sesi setelah kita jalani bersama-sama, kami bertiga mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas hari ini. Semoga ilmu yang kita bagi bersama, semoga ilmu yang kita pelajari bersama menghadirkan manfaat buat kita bersama. Nah, supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, silakan Bapak Ibu mengisi refleksi kurang lebih 3-5 menit. Bapak Ibu boleh menggunakan HP, scan barcode, nanti akan diarahkan ke Google Form. Scan. 1, 2, 3 tere. Nah, boleh Bapak Ibu scan. Kalau yang udah punya boleh di-share linknya ke Bapak Ibu yang lain, nggak apa-apa. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan pada refleksi yang Bapak Ibu kurang mengerti, boleh disampaikan ya. Ini refleksinya menggunakan model 4F, yaitu apa Bu Mero? Peristiwa, kemudian perasaan, lalu yang ketiga pembelajaran, dan yang keempat adalah penerapan ke depannya. Jadi jauh nggak bisa ya? Dari jauh, susah Pak, saya emang mainannya. Refleksi Bu. Refleksi Bu. Kurang gede. Kurang gede? Iya. Bisa di zoom nggak ya? Enggak, maksudnya di cuma searching. Barcode gede bisa ditarik. Di ini dulu keluar dulu ininya. Lagi ada nyeket Ya. Atau jangan ditutupin. Tapi ini refleksinya untuk semua Bu. Ini refleksinya untuk semua Bapak Ibu ya, secara umum. Secara umum. Ini bukan close test Bapak Ibu, refleksi. Ini refleksi Bapak Ibu bukan post test. Isi sesuai dengan tidak ada nama di situ. Iya, jadi nggak kelihatan. Tidak ada nama, tapi jangan mau deh. Iya. Karena di situ gini mau Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Dina Nur Fadila. Saya adalah guru matematika di SMA Negeri 5 Pemasaran ini yang mengikuti pelatihan diseminasi budaya positif oleh Bapak Arif Indrianto, Bu Humairah, dan Bapak Ahmad Fauzi. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan ini. Pelatihan ini sangat bermanfaat sekali bagi saya dan guru-guru di sini. Saya sangat senang sekali mengikuti pelatihan ini karena di sini saya mendapatkan materi-materi baru yang insya Allah nanti saya akan aplikasikan kembali di kelas. Harapan saya adalah dengan adanya CGP ini banyak sekali Bapak Ibu guru yang terinspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.